Kota Jogja harus kita kuasai pada siang hari. Beberapa perencanaan terkait aksi ini juga kerap dilakukan luar keraton. Sultan kirim surat kepada Panglima Besar. Panglima Besar ada di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Bicarakan dengan komandan setempat Jogja, Letkol Soeharto. Panglima Besar juga memerintahkan seorang Letnan Kolonel Dr. Wilater Huta Galung namanya. Galung, kamu pinter, bikin rencana ini. Dia pulang ke Diponegoro di Jawa Tengah, lapor kepada Kolonel Bambang Sugeng. Nah, Bambang Sugeng mengeluarkan perintah serangan siang hari. Kolonel Bambang Sugeng dengan Huta Galung ke Jogja, ke desa yang kecil namanya Brosot di selatan Jogja itu. Panggil Soeharto di sana. Soeharto ditanya, kamu sanggup nggak ini melakukan siang hari? Dijawab sanggup. Kolonel Simatupang membuat berita dalam bahasa Inggris supaya disiarkan ke dunia luar mengenai serangan ini 1 Maret. Pak Bambang Sugeng yang langsung melakukan perintah itu kepada Werkris 3 hasil rapat di Gunung Sumbing. Dari Gunung Sumbing dia dengan satu ajudan beserta wakilnya Pak Wiliater Huta Galung, dia mencoba mendekati langsung ke area sasaran karena waktu itu banyak pilihan untuk serangan umum Semarang, Magelang, dan mereka lebih memilih Jogja yang harus menjadi serangan yang spektakuler di situ. Didapat informasi dan mereka langsung melakukan rapat. Pada awalnya itu sudah disiapkan di sekolah desa. Namun itu jadi gagal karena waktu itu sudah disinyalir bahwa informasi bocor. Akhirnya mereka pada malam hari melakukan itu di pesawahan. Ya kira-kira pesawahannya hampir tidak jauh seperti inilah. Di sepasang gubuk ya, mungkin itu bisa agak sedikit menyentuh karena dia di tengah sawah. Ya, seperti itu. Di situ mulai dirancang, diberitahukan semua sistematika bagaimana nanti serangan itu dilakukan. Gerakan dari Pak Bambang Sugeng itu tidak jauh dari Banaran, markas dari Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Ke arah selatan itu sudah menjadi wilayah Werkris 3. Jadi diperhitungkan itu tidak akan jauh dari wilayah itu. Ini adalah tetenger rute dari Letkol Soeharto pada saat itu waktu melakukan komunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari sini pada malam hari beliau itu bergerak ke rumahnya Sultan yang kita lihat di sebelah kiri kita, dan di sanalah mereka melakukan komunikasi termasuk persiapan-persiapan seperti apa yang akan dilaksanakan di dalam kota pada saat serangan umum terjadi. Untuk semua TNI atau gerilyawan itu sudah disiapkan di rumah pabean namanya, rumah pabean. Mereka boleh kalau umpamanya terdesak atau apa, mereka langsung bisa masuk ke sana dan itu akses langsung menuju keraton, dan di sana mereka sudah safety. Dan ini kebetulan salah satu jalur yang dipakai oleh Pak Harto waktu mau menghadap ke Sultan Hamengkubuwono IX. Serangan dipersiapkan benar-benar matang. Budi Harjo ditunjuk membuat keterangan pers di Banaran. Siaran pers inilah yang kemudian disiarkan melalui siaran radio Playen dan Wiladek ke seluruh dunia. Selasa dini hari, 1 Maret 1949, menjadi satu hari yang sangat dinanti pasukan Werkrise 3 di Yogyakarta. 2.000 pasukan yang terbagi dalam 7 sub-Werkrise telah siap melakukan serangan spektakuler. Untuk saat itu sangat-sangat rapi, dengan segala keterbatasannya sangat rapi. Buktinya mereka bisa melakukan penyusupan ke dalam kota dari semua sisi. Itu hampir sama sekali tidak diketahui Belanda. Hampir sama sekali, hampir sempurna. Mayor C.A.J. Lilik Pramana, Kepala Seksi Pusat Dokumentasi Penulisan Sejarah dan Perpustakaan Pembinaan Mental Kodam 4 Diponegoro, memaparkan bagaimana gerak maju para pasukan yang mengepung jantung kota Yogyakarta pagi itu. Peta ini kita dapatkan dari dokumen yang dibuat oleh Jarakdam waktu itu.
Bisa jadi peta ini didapatkan dari sumber aslinya markas besar TNI di Yogyakarta waktu itu. Rencana serangan yang dilakukan bahwa memang lebih dominan dilakukan oleh Werkris 3. Ya, sub-subnya kemudian ada dari masyarakat, ada organisasi-organisasi, ada laskar, ya, laskar-laskar yang banyak yang terlibat. Peta dari dislokasi Belanda sendiri, tentara Belanda sendiri di Jogja waktu itu ada kurang lebih 1 batalion plus pasukan parako, para komando, kemudian pasukan dari kavaleri dan pasukan bantuan tempur. Secara dislokasinya, posisi-posisi tentara Belanda waktu itu ada di kantor pos besar. Di sini posisinya. Kemudian yang kedua adalah Gedung Agung. Pos ketiga itu Benteng Vandenberg. Yang keempat, pabrik Watson yang sekarang menjadi Hotel Purwosari. Di sisi utara, Stasiun Tugu, timurnya Stasiun Tugu. Jadi kalau kita melintas dari sini, ini adalah jalan sepanjang Jalan Malioboro, kemudian ini Jalan Mangkubumi, dan ini sampai ke Tugu, sampai ke Jetis. Nah, disinilah kedudukan tentara Belanda waktu itu, ya, sampai di ini di Hotel Tugu. Kemudian ada juga yang di Kota Baru ke-7, posisinya ujung Jalan Mangkubumi. Tepat jam 6 pagi, gaungan sirine menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Mendekat Panutan Tugu itu berapa orang dan lainnya nanti jaga di mana kan gitu. Nah itu kebetulan yang saya kan di tengah dibagi 3 sebelah kiri. Brandnya 3 itu saya 1, yang kiri 1, yang kanan 1. Sasarannya itu kantin Belanda yang DPR itu kita kuasai, bisa kantor pos kita kuasai, BNI 46 itu kita kuasai ya. Kondisi pasukan Belanda yang lengah pada hari itu pun dimanfaatkan prajurit Indonesia untuk memaksimalkan serangan. Sama sekali tidak ada yang menguasai satu pos pun. Mereka cuma mengurung, membuat mereka dipermalukan. Divisi 3, Pak Bambang Sugeng dan Letkol Wiliater Huta Galung itu sudah memerintahkan kepada Ketua Pepolit di Jogja untuk menyiapkan beberapa tentara pelajar yang didandani seperti TNI, diberi pangkat. Tugas dia bukan berperang, tetapi dia harus menerobos masuk ke Hotel Merdeka dan memberikan konferensi pers tentang apa yang sedang terjadi. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangan aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Untuk suksesnya serangan umum yang di Jogja, maka dia harus dibantu oleh masing-masing sektor, masing-masing brigade di luar wilayah Jogja. Seperti Magelang itu ada Brigade 9, pimpinannya Ahmad Yani saat itu, dan Senopati dari Solo, pimpinan Slamet Riyadi. Masing-masing tetap di posnya untuk menjaga, menjegal, dan menahan selama mungkin agar pertempuran yang ada di dalam kota Jogja itu bisa sukses. Dan itu berhasil. Sayangnya, pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 11 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang di bawah komando A. van Santen melawan aksi prajurit TNI. Karena Hotel Tugu ini dipakai markas Brigade T, itu yang diserang oleh komandan batalion saya, dan saya 1 peleton disuruh menunggu, mengamankan punggungnya dia. Tapi semua selesai jam 12 siang, kembali lagi ke pos-posnya di luar kota. Akan datang, dan memang betul datang pasukan tank dari Magelang membantu Brigade T. Tapi setelah jam 11 ini laju, jadi kita sudah diperintahkan mundur sama Pak Harto itu. Saya sama Vence Sonovel itu, ayo semua mundur. Yang kesini itu lapis baja semua.
itu bertempur lagi, tapi yang bertahan tinggal itu Sersan Ahmad itu di Ringen Sering Kidul itu loh. Setelah habis pertempuran itu TNI saja ya, Simbaya TNI, tapi kan tidak masuk korban itu ada 300 yang TNI, bukan Laskar Pejuang itu. Laskar Pejuang itu ribuan. Peristiwa ini pun disorot dunia internasional melalui pemberitaan media, termasuk surat kabar Belanda. Pada tanggal 14 April 1949, Belanda yang diprakarsai UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia, Muhammad Rung mewakili pihak Indonesia dan Jan Herman van Rooyen mewakili pihak Belanda. Perundingan ini kemudian dikenal dengan perundingan Rum-Rooyen. Hasil perundingan ini antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik akan menghadiri konferensi meja bundar. Yogyakarta dikembalikan ke tangan Indonesia. Dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta membebaskan semua tawanan perang. Dan pada tanggal 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. Para pemimpin daerah berangsur-angsur dipulangkan ke Yogyakarta. Aku sekarang pun masih ingat tiap detik. Seumur hidup tidak akan lupa. Dan sampai sekarang kita, setelah 2 generasi kan, 60 tahun lebih, ini yang sekarang yang cucu-cucu saya berjuang depan, itu sekarang. Rakyat Jogja patut kita hormati, dan serangan umum ini yang merupakan langkah pertama kalahnya Belanda. Konsepnya serangan umum itu, ya, serangan umum 1 Maret di Jogja itu tidak semata-mata ingin menduduki Yogyakarta, tetapi ada nuansa politisnya, di mana ketika itu pemerintah Belanda berkuar-kuar di luar bahwa pemerintahan Indonesia sudah jatuh. Serangan umum 1 Maret itu juga adalah sistem perang gerilya. Ketika musuh lemah, kita serang sampai habis-habisan. Banyaknya pihak yang terlibat di balik terjadinya peristiwa serangan umum spektakuler 1 Maret 1949 ini membuahkan fakta-fakta sejarah yang diungkapkan jauh pasca kejadian. Mulai dari siapa sebenarnya penggagas serangan, siapa yang memimpin perlawanan, dan bagaimana kejadian tersebut sebenarnya terjadi. Sebelum agresi Belanda sudah diatur besaran proporsi yang harus dikontribusi dari satu desa, satu kampung, satu kelurahan. Sudah tertulis dengan jelas ya. Nah, oleh karena itu beliau Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak ada di dalam hierarki militer, tidak mungkin memberi perintah kepada Panglima Divisi. Karena jelas beliau kan sudah mendapat perintah dari Panglima Besar Sudirman. Jadi saya hanya mau menyampaikan untuk meluruskan semua mempunyai peranan tetapi sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, jadi kalau saya melihat memang banyak itu yang mungkin pengikut-pengikut, pendukungnya, ya supporter yang mungkin agak berlebihan dalam memberi penilaian dari tokoh-tokoh tersebut yang sebenarnya menurut saya sangat tidak tepat. Karena dengan demikian mengecilkan peranan yang lain kan. Pada akhirnya serangan umum 1 Maret tahun 1949 terjadilah. Tetapi masih ada misteri dari historiografi peristiwa tersebut. Seolah-olah masih ada kabut gelap yang meliputinya. Namun serangan umum 1 Maret tahun 49 ini memiliki makna besar, yaitu memberikan informasi kepada dunia internasional bahwasanya pemerintah Republik Indonesia dan TNI masih eksis. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.